Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tetap semangat guys. Di sini kita akan coba ya guys untuk membahas apa yang dikatakan orang ya. Ada orang yang mengatakan kepada saya, itu apa ya BUJP Pegasus Internusa. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya guys. BUJP PT Pegasus Internusa adalah badan usaha jasa pengamanan di bidang penyedia jasa guys. Nah, arti dari penyedia jasa ini adalah ya kita menunggu untuk kontrak ya, kontrak dulu. Ini awal cerita dulu guys biar paham ya. Penyedia berarti kita yang menyediakan satuan pengamanan khususnya ya, satuan pengamanan. Bukan berarti beda dengan yang ini Diksar ya, pendidikan dasar. Kalau kita penyedia. Jadi maksud di sini adalah penyedia jasa ini kita merekrut ya, satuan pengamanan atau satpam atau dikatakan security ya dari awal ya. Dari awal tahapannya adalah yang pertama mungkin kita mencari kualitas ya, kualifikasi untuk satuan pengamanan itu sendiri ya. Awalnya mungkin kita akan mengadakan membuka lowongan kerja yang memiliki dasar seperti satuan pengamanan wajib memiliki Garda Pratama ya, Garda Pratama berarti memiliki sertifikat dari Garda Pratama tersebut. Yang kedua kualifikasi ya, kualifikasinya adalah itu yang pertama. Yang kedua pastinya BUJP memilih ya di usianya berapa. Kalau seperti PT Pegasus Internusa itu dipilih dari umur 20 sampai 30 itu khusus ya Garda Pratama ya. Terus tinggi badan juga ditentukan guys. Nah, bukan serta-merta salah masuk aja. Beda BUJP PT Pegasus Internusa ini guys ya. Jadi pada saat mereka melakukan lamaran kerja ya ke PT Pegasus ini, jadi PT Pegasus akan menerima personil ya yang mempunyai kualifikasi ya, intelektual juga ya, seperti tinggi yang tadi saya bilang sertifikat dasar ya, Garda Pratama, dan juga dilampirkan kalau memang ada hobi atau sertifikasi untuk bela diri, silakan masukkan di lampiran surat lamaran tersebut ya. Nah, terus tinggi juga PT Pegasus ini menentukan juga tinggi setidaknya minim 168. Insya Allah akan kita terima ya. Dan yang selanjutnya itu kita meminta ya foto KTP itu harus asli guys. Karena apa? Kalau KTP ini kalau tidak asli, maksudnya asli ini gini guys, KTP ini ada yang di luar kota ya, bukan di khususnya domisili di tempatan gitu. Rumitnya pada saat pengurusan BPJS guys. Nah, BPJS terus domisili ini memang susah kalau KTP ini guys. Nggak bisa saya sampaikan, nanti waktunya habis juga kalau kita jelaskan mengenai KTP ya, itu di luar konteks kita gitu guys. Nah begini guys, jadi pada saat menerima itu kualifikasi yang kita minta ya, tinggi badan, berat badan ideal, kita minta yang ideal ya. Terus
kita nggak menerima usia-usia di atas 31, karena yang kita terima adalah jika usia di atas 31 kita akan menerima yang memiliki sertifikasi Gada Madya, yaitu untuk leader dan Dru ya, seorang supervisor. Nah gitu guys, jadi nggak serta-merta kami sembarang masuk, sembarang ya istilahnya terima, tidak guys. Terus satu yang harus digarisbawahi guys, BUJP PT Pegasus Internusa sepersen pun tidak ada memungut biaya masuk ya atau administrasi. Jadi mereka pada saat melamar kerja ya syarat-syarat itu yang kita minta. Nah, supaya mereka juga syarat-syarat yang kita sampaikan mereka bisa melengkapi. Pada saat syarat-syarat itu lengkap sama kita, insya Allah besok udah tinggal dipanggil, kita interview. Nah yang kedua itu di interview, kita interview itu pastinya kita ingin punya personel itu yang memiliki intelektual yang wawasannya luas guys, yang luas, bukan serta-merta yang seenaknya aja, namun segala sesuatunya dilihat dari perspektif ya, legalitas, lisensi maksudnya, lisensi dari orang tersebut seperti pengalamannya ya. Di situ kita perhatikan pengalamannya seperti apa ya, bukan istilahnya selesai pendidikan langsung bisa bekerja. Nah, tidak begitu ya guys ya, pemirsa semuanya, bukan seperti itu. Jadi PT Pegasus ini menerima orang ya setidaknya minim 1 tahun dia pengalamannya sudah bekerja di bidang security guys. Nah itulah perbedaan antara penyedia ya. BUJP itu banyak guys, banyak, ada 6 item ya izin operasionalnya. Ini nggak saya jelaskan ya. Ya intinya PT Pegasus ini hanya penyedia jasa pengamanan ya, bukan besar. Itu harus pemirsa pahami ya. Terus yang intinya pelamar yang mau melamar di PT Pegasus kualifikasi harus jelas. Pada saat jelas tinggal masuk kerja guys, kerja. Terus dalam pekerjaan kalau seandainya sudah diterima tahap pertama yaitu interview, udah terima, ada tahapan kedua guys. Kedua itu seperti apa? Kita akan menguji fisiknya ya, fisik, pembinaan fisiknya dulu. Kita lihat dulu fisiknya semaksimal apa dia mampu. Nah di situ baru kita saring guys. Jadi nggak sembarang PT Pegasus ini menerima security yang amatir, enggak. Nah ketahuan seperti itu guys, itu nggak akan bertahan anggota itu di PT Pegasus, karena paling tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan tidak kita perpanjang lagi guys kalau menemukan seperti itu guys. Jadi pada saat sudah tahap selanjutnya, selesai interview, selesai bensin semuanya, dia diterima, dia akan menjalankan proses selanjutnya yaitu training ya, training selama 3 bulan guys. Nah selama 3 bulan ini dia bagus, dia bekerja, kita akan memberikan ya perpanjangan kontrak guys, sehingga pada saat dia perpanjangan kontrak ya dia di sana akan kita lihat ya kedepannya apakah lebih baik atau tidak. Jadi nggak sembarang seperti mungkin ya, saya bukan menjelekan perusahaan-perusahaan lain ya di zaman yang milenial sekarang ini guys ya. Kita bisa melihat ya banyak rata-rata semua, kasihan guys, rata-rata orang bekerja itu dipungut biaya 1,5, 2,5, bahkan sampai 2,5 lah yang saya tahu.
bahkan ada 3 juta juga itu guys yang saya dengar. Jadi PT Pegasus ini sepersen pun tidak dipungut biaya ya. Allahualam, jangan sampai kami punya komitmen tersendiri PT Pegasus ini. Asal yang kita minta satu, niat kerja aja dia ya. Nah, baju dikasih, BPJS ada, gaji pokok jelas, apalagi yang dicari guys. PT Pegasus ini bisa dikatakan sesuai dengan jalur ya, sesuai dengan jalur hukum. Dasarnya udah punya, udah ada kan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Itu sesuai guys, sesuai, nggak sembarangan kami. Dan juga kami memiliki suatu kompetensi yang bisa dikatakan profesional guys, karena di dalam struktur organisasi PT Pegasus Internusa ini ya, intinya pimpinannya itu sudah memiliki garda utama ya, garda utama. Jadi tingkatan-tingkatan satpam ini adalah dari awal garda pratama, garda madya, garda utama. Jadi pimpinan itu seperti manajernya lah istilahnya guys, yang sudah dilatih atau dibina oleh khususnya Barhakam Korbimas ya, dari pusat itu guys datang ke sini. Kami sekolah ya, kami sekolah selama seminggu. Nah, kami diajarkan lah ya kode-kode etik, satuan pengamanan itu seperti apa guys. Jadi PT kami ini tidak abal-abal guys. Kita mempunyai kredibilitas ya yang jelas, yang mengenai kemanusiaan ya. Kita mempunyai norma ya, norma berupa norma hukum lah, mempunyai dasar. Jadi kita melangkah ini nggak serta-merta. Kita punya hak asasi manusia juga guys. Maksudnya gini guys. Nah, keluhan-keluhan security ya anggota kita akan kita selalu jawab ya. Jadi kalau kami punya komitmen ya, kami jebol di perusahaan-perusahaan lain, kami tidak serta-merta cueki ya, bukan seperti itu. Kami sebagai pimpinan turun di lapangan langsung guys, melihat agar user atau pengguna jasa ini puas dengan kinerja kita. Jadi bukan serta-merta ya guys ya, permintaan dari BUJP-nya ya seperti ini. Kita punya struktur, kita punya aturan yang kita buat ya, agar PT Pegasus ini lurus jalannya, tidak ada mengkok-mengkok kanan atau ke kiri guys. Nah, jadi maksud saya di sini pemirsa biar tahu BUJP PT Pegasus itu seperti apa gitu. Kita ini penyedia jasa guys, penyedia jasa yang dimana pada saat orang melamar kerja, bukan kami tidak manggil guys, tidak, kita melihat ya, bahkan kami SMS bahwasannya ini nggak lengkap. Kalau ingin bekerja di PT Pegasus ya lengkap dulu ya, administrasi lengkap dulu ya, surat menyuratnya seperti apa, lamaran kerja apalah yang diminta sama PT Pegasus ini ya, sertifikat itu yang utama ya. Udah itu pengalaman kerja selama 1 tahun di mana saja. Kalau udah cocok dengan apa ya, insya Allah kita terima gitu guys, tanpa duit sepersen pun, sepersen tidak ada. Ketahuan karyawan saya berbuat seperti itu, besok kita pecat langsung guys. Nah, selanjutnya guys, sekian dulu ya dari saya, dimana biar jelas ya BUJP PT Pegasus ini mempunyai legalitas yang jelas ya, berbadan hukum ya, tidak serta-merta abal-abal, tidak, namun segala sesuatunya komitmen dari perusahaan punya aturan ya, dan juga kita transparan guys, transparan betul. Sebelum mereka bekerja kita akan menjelaskan
fasilitas yang mereka terima akan kita berikan ya, akan kita arahkan gitu. Dan juga kalau seandainya mereka kurang jelas ya tinggal menanyakan kepada kita gitu. Kita akan menjelaskan, kok seperti itu, kok seperti ini kan gitu. Nah, kita ada kebersamaan di sini, bisa dikatakan garis bawah jiwa Korsa ya, kebersamaan, persaudaraan di sini. Nah, enak lah kalau saya lihat ya dari perusahaan-perusahaan lain ya, insya Allah PT Pegasus beda dari yang lain guys. Kalau ingin mencoba ya BUJP PT Pegasus Indonesia, ya udah guys, kerjasama sama PT Pegasus ya, seperti perusahaan-perusahaan pengguna jasa atau user yang membutuhkan jasa pengamanan ya, serahkan ke kita. Insya Allah kita akan sesuai dengan komitmen. Tidak ada istilah yang macam-macam lah di situ. Kerjasama, kalau bisa percobaan. Kalau memang 3 bulan PT Pegasus kurang berkesan di matanya user, ya udah putus kontrak 3 bulan. Gampang kan guys. Jadi nggak usah berpikir wah PT Pegasus ini, itu orang-orang yang tidak mampu, maksud saya tidak mampu ya, karena mereka ini tahulah pemirsa, persaingan bisnis ya, persaingan bisnis ini merupakan ya sesuatu yang sakral ya. Kalau maksud saya ini sakral ini banyak orang-orang yang tidak jelas ya, tidak bertanggung jawab ya, dimana pada saat kesempatan ada lowongan kerja, ada misalnya pelamar ini guys ya, pelamar mau kerja, dijanjikan, wah kamu mau kerja sama kita ya, ini 2,5 ya, 2,5. Pada saat 2,5 dikasih guys, pada saat dikasih 2,5, kerjaannya nggak jelas guys. Banyak yang ngadu sama saya, seperti itu. Bahkan saya yang bantu untuk mengambilnya kembali duit itu guys. Jadi bukan main-main guys, duit, kasihan mereka mencari pekerjaan, mencari sesuap nasi, mencari nafkah lahir batin guys. Ternyata orang-orang yang nggak tanggung jawab ini meminta duit guys, coba di mana otaknya seperti itu. Saya paling benci orang-orang seperti itu. Saya insya Allah akan saya bantu dengan apa, kompetensi apa yang saya punya, ilmu pengetahuan ya, gelar saya SHMH itu saya pergunakan untuk insya Allah untuk kebaikan guys, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk masyarakat yang membutuhkan guys. Insya Allah saya akan bantu guys ya, bantu untuk kebaikan guys ya, untuk orang-orang yang tidak mampu khususnya tidak bisa bersuara guys, bingung dia harus seperti apa ya. Insya Allah saya akan bantu guys, dengan gelar yang saya miliki SHMH di belakang akan saya bantu orang-orang yang tidak mampu ya, khususnya krisis hukum ya, maksudnya krisis pengetahuannya, krisis ya, jadi tidak tahu hukum, ya udah konsultasi sama saya nggak sanggup, wah banyak saya minta pengarahan itu, dosen saya banyak, dosen pengacara saya banyak juga yang lebih mampu dari saya kan gitu. Pemirsa, sekian dulu dari saya ya. Sebelumnya biar pemirsa tidak ketinggalan informasi selanjutnya, jangan lupa subscribe guys, komentar aja di situ ya, terserah komentarnya apa, kritikan apa, kita terima dengan lapang dada guys. Jadi subscribe, komen, like, lonceng, ting gitu guys ya. Nah, sekian dulu dari saya, Abdi Dasmo SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.